Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Pagi dokter. Pagi. Ya. Jadi pagi ini kita mau bagi-bagi ilmu ya. Iya, ya, siap. Jadi pertama-tama mungkin enaknya kita perkenalan dulu nih dokter. Oke. Ya kan? Nanti kata orang tak kenal tak sayang pula. Iya, Gitu, betul, dokter. betul. Nah, jadi boleh dokter izin memperkenalkan diri dokter. Oke. Saya Dr. Hasan Petrus. Saya salah satu staf pengajar di Departemen Kedokteran Forensik dan Medical Legal FK USU. Sekaligus kebetulan saya sebagai Ketua Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medical Legal ini. Dan ya saya sangat mengapresiasi kalau para PPDS maupun mahasiswa senang berdiskusi terkait dengan materi kedokteran forensik ini. Ya saya kira itu untuk pengantarnya. Jadi dokter ini di forensik ini udah berapa tahun ya dokter? Ya, saya sebagai staf pengajar sejak tahun 2016. 2016. Ya, karena saya pindahan dari rumah sakit umum Julham ya, rumah sakit Julham Bijay atau rumah sakit pemerintah kabupaten kota Bijay. Ya. Berarti dulu asal dokter S1 di Medan atau di mana dokter? Oh, saya S1 di Jakarta di FK UI. Kemudian saya menjalani PTT, dari dulu ada dokter PTT di Pulau Nias. Kemudian zaman itu juga ada ujian PNS pasca PTT, itu sistem yang dibangun pemerintah, dan kebetulan saya diterima dan ditempatkan di rumah sakit Julham Bijay. Setelah lebih kurang 10 tahun saya bekerja di sana, kemudian ada penerimaan yang dibiayai beasiswa dari Depkes. Saya mengikuti dan ya syukur saya bisa mendapatkan beasiswa itu dan menjalani pendidikan forensik di FK USU. Ya. Saya kirain tadinya dokter orang Jakarta ini. Ternyata orang Medan ya dokter? Ya, saya sebetulnya orang Langkat. Oh, Ya, Langkat dan SMA-nya di Binjai, dan ya dari Binjai lah saya ke Jakarta. Ini luar biasa sih bang, ya, si orang Medan bisa tembus sampai ke Jakarta, apalagi ke UI yang kita tahu nomor 1 universitas di Indonesia ini kan. Benar. Iya. Jadi topik kita pagi ini dokter, gimana kalau kita bahas tentang tanatologi dokter? Ya, itu sangat baik karena tanatologi ini kan ilmu dasar dalam ilmu kedokteran forensik. Oleh karena setiap kasus itu tidak terlepas dari ilmu tanatologi. Maka saya berharap ilmu tanatologi betul-betul kita kuasai, melebihi dari ilmu yang lain dalam ilmu kedokteran forensik. Karena setiap kasus mesti ada ilmu tanatologi. Oke? Jadi tanatologi ini dokter, tidak semua dokter mungkin tahu apalah arti tanatologi ini, apalagi orang awam ya dokter ya. Nah, mungkin dari kacamata forensik ya dokter, apalah tanatologi ini dokter? Ya, jadi secara definisi walaupun beberapa ahli mungkin ada perbedaan-perbedaan, tapi intinya adalah ilmu yang mempelajari tentang kematian dan proses yang terjadi setelah kematian serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan itu. Itulah ilmu tanatologi. Jadi ketika kita menerima jenazah, namanya jenazah itu sudah mati, maka ilmu itulah yang pertama kali kita gunakan. Dalam hal apa? Kapan dia mati? Sudah berapa lama dia mati? Apa yang terjadi pada dirinya? Kemudian bagaimana? Apakah dia itu memang mati di tempat di mana korban itu ditemukan, atau mungkin di tempat yang lain? Artinya korban itu diangkat dari TKP yang tersedia. Nah, itu semua ilmu tanatologi untuk mengetahui itu. Nah, yang paling penting lagi dalam ilmu tanatologi ini adalah dalam menentukan berapa lama dia sudah mati atau kapan dia mati. Kenapa? Karena dalam sistem penyelidikan
tidak akan mungkin sampai kepada satu tujuan, yaitu tersangkanya, kalau kapan dia meninggal itu tidak diketahui. Karena penyelidikan itu selalu dimulai dari titik di mana dia atau kapan dia mati itu. Nah itu pentingnya ilmu tanatologi. Jadi apalah yang kita lihat dari jenazah nih dokter, untuk tahu kita, oh ini dia matinya barusan atau ini dia matinya udah 2 jam. Ya. Apa yang bisa kita lihat? Pertama kita mesti pastikan dulu dia mati. Ya. Nah, tanda-tanda pasti orang itu mati dalam ilmu tanatologi, pertama terjadi penurunan suhu. Kemudian yang kedua terjadi lembab manyat. Kemudian yang ketiga kaku manyat. Dan lebih lanjut ada pembusukan. Nah, tanda-tanda inilah yang kita pakai untuk menentukan kapan dia meninggal. Berarti ini pasti berurut ya dokter ya? Iya, pasti Tidak berurut. mungkin dia kaku dulu baru suhunya turun, Enggak. itu udah pasti nggak mungkin ya, Dan dokter? kita mesti tahu persis itu urutannya. Jam-jamnya mesti kita tahu. Kalau nggak, bagaimana kita nanti bisa memperkirakan estimasi kapan dia meninggal? Iya. Jadi kayak yang pertama tadi terjadi penurunan suhu. Ya mungkin orang awam juga nggak ngerti nih dokter. Ngapain sih orang diukur-ukur suhunya kalau udah mati gitu? Kalau dari kacamata kita forensik ini kenapa harus diukur suhunya dokter? Iya. Dan bagaimana caranya gitu? Iya. Izin dokter. Atau ada faktor-faktor yang mempengaruhi dokter? Untuk Ya. yang itu. Ya pastilah ada Iya. yang mempengaruhi. Siap. Jadi secara fisiologis atau secara normalnya, bahwa setiap kali orang yang mati, nah dalam kacamata klinis yang namanya mati itu biasanya kalau 3 pilar penyangga tubuh itu sudah tidak berfungsi, yaitu mulai dari sistem kardiovaskulernya, pernapasannya, dan refleksnya, inervasinya sudah berhenti. Maka biasanya pasien itu sudah dikatakan meninggal. Nah, kalau kita di forensik ini, maka pada saat orang itu sudah meninggal, maka akan terjadi proses yang namanya penurunan suhu. Ya kan, pasti setiap orang yang hidup pasti tubuhnya itu kan hangat. Ya, Benar. Dan ketika dia sudah mati, maka akan terjadi penurunan suhu. Nah, penurunan suhu ini yang salah satu yang kita gunakan dalam menentukan kapan dia tadi matinya. Nah, bagaimana cara mengukur suhunya? Kan gitu dulu yang paling penting. Ya. Sebetulnya cara mengukur suhu tentu dengan alat ukur suhu. Dalam hal ini, kalau kita di bagian kamar jenazah ini biasanya menggunakan termometer jenazah, memang ada. Tapi ya seringkali juga tidak tersedia. Termometer air rasa juga bisa kita gunakan. Cuman memang sedikit ada perbedaan dalam hal melakukan pemeriksaan. Kalau kita menggunakan termometer jenazah, maka caranya adalah dengan cara memasukkan termometer itu ke anusnya. Ya, lebih kurang 5 cm, kemudian dibiarkan lebih kurang 5 menit, kemudian dilihat tanpa pencabutan. Jadi pada saat termometer itu berada di dalam anus, itulah kita lihat setelah 5 menit tadi. Kita lihat berapa suhunya. Katakanlah 35 derajat Celcius. Baru kita cabut. Nah, berbeda kalau kita menggunakan termometer air raksa. Nah, termometer air raksa pertama harus kita kibas-kibaskan dulu ke titik 0 atau di bawah 0. Kemudian kita masukkan ke anusnya lebih kurang 5 cm dan lebih kurang 5 menit. Kemudian kita cabut tanpa meriksanya dulu. Kita cabut saja. Baru kita lihat berapa dia menunjukkan ukuran suhunya. Katakanlah 35 derajat Celcius. Nah, tadi ada 2 alat dan beda cara menggunakannya. Karena salah dalam hal menggunakannya, salah mendapat nilai ukurnya. Nah, itu ya. Nah, kalau umpamanya kita temukan suhu jenazah itu 35 derajat Celcius, maka sudah ada satu rumus yang sudah
bakukan sebagai hasil satu penelitian bahwa lama kematian dari penurunan suhu adalah 37 derajat Celcius dikurang suhu jenazah pada saat kita lakukan pengukuran ditambah 3. Jadi dalam kasus ini tadi umpamanya maka 37 kurang 35 ditambah 3 sama dengan 5 jam. Jadi korban ini atau pasien ini sudah mati 5 jam yang lalu sejak dia meninggal sampai kita lakukan pemeriksaan ini. Nah itu seperti itu. Nah kalau kita bicara soal faktor, nah ini tadi. Nah untuk P3D atau pendidikan kedokteran biasanya kita tidak pernah mengajarkan tentang faktor-faktor tadi. Tapi kita sebagai ahli itu perlu kita perhitungkan. Karena penurunan suhu ya sangat dipengaruhi oleh kondisi korban. Apakah kondisi korban itu anak-anak atau orang tua atau orang dewasa, orang itu gemuk atau langsing, orang itu berpakaian atau tidak berpakaian, kemudian suhu sekitarnya, apakah ruangan itu dingin atau panas, atau dia itu berada di tempat yang terbuka yang kebetulan terik matahari sedang bersinar atau sedang mendung, itu sangat mempengaruhi penurunan suhu. Nah itu kita perhitungkan. Kita hitung apakah hasilnya menimbulkan penurunan suhu lebih cepat atau lebih lambat. Tentu nanti perhitungan yang 5 jam tadi bisa sebetulnya 3 jam, bisa juga menjadi 7 jam, tergantung faktor tadi. Itu harus kita perhitungkan sebagai ahli kedokteran forensik. Untuk apa? Untuk mengetahui lama kematian yang sebenarnya, yang lebih dekat. Karena kan perhitungannya kan estimasi, perkiraan, bukan satu titik, gitu ya. Jadi perkiraan itu nggak boleh 2 jam yang lalu, 3 jam yang lalu, sebetulnya bukan begitu. Mungkin 3 sampai 5 jam, 5 sampai 7 jam, nah seperti itu namanya perkiraan. Ya. Oke, itu terkait dengan suhu. Jadi kalau suhu ini tidak bisa kita jadikan patokan, suhu sekian sudah pasti sekian jam gitu. Berarti ada faktor-faktor lainnya ya dokter ya? Ya, kalau memang ada faktor yang mempercepat atau memperlambat, ya kita hitungkan supaya perkiraan kita lebih tepat. Ya, supaya perkiraan kita lebih tepat. Jadi mengenai termometer tadi dokter, jadi dokter bilang tadi termometer ini cara kerjanya berbeda. Berarti yang saya tangkap tadi dari pembicaraan kita tadi dokter, yang untuk termometer jenazah ini sangat sensitif berarti dokter ya? Ya, jadi karakter dari alat ini ya tentu akan mempengaruhi atau membuat cara pengukurannya berbeda. Apa yang membedakan dua alat ini, termometer jenazah ini dia lebih sensitif, lebih peka terhadap perubahan lingkungannya. Jadi kalau misalnya kita sudah pasangkan, masukkan ke anus, kemudian kita cabut dan kita lihat, waktu saat kita cabut dan kita lihat ini terjadi perubahan, berubah nilainya, sehingga supaya tidak berubah pada saat dalam kondisi terpasang kita lihat, karena ini sangat sensitif dengan perubahan suhu. Nah, sehingga waktu kita mau pasangkan pun itu nggak perlu kita lakukan sebagaimana termometer air raksa dikibas-kibaskan, nggak perlu. Kalau termometer air raksa itu tidak terlalu peka, sehingga waktu kita selesai memeriksa suhu, kemudian kita letakkan satu tempat, katakanlah lemari alat, maka itu besok pagi pun masih menunjukkan suhu yang sama, karena perubahan suhu yang kecil itu tidak akan merubah nilainya. Sehingga waktu kita lakukan pemeriksaan terhadap jenazah yang baru, kita mesti kibas untuk menurunkan ke titik nol atau di bawahnya. Nah seperti itu. Jadi karakter alat ini mesti kita tahu supaya nanti mengerti kita bagaimana menggunakannya. Ya. Jadi kalau dalam ujian nasional nanti yang seperti yang teman-teman kita lihat, mereka menggunakan termometer air raksa. Nah maka SOP penggunaannya mesti kita tahu, ya, mesti kita tahu.
Dan setiap kali sudah kita lakukan pemeriksaan yang mungkin secara simulasi dengan manikin, maka setelah selesai nanti dilakukan pemeriksaan, kalian mesti tanya nanti sama pengujinya nilai yang ditujukan berapa. Karena ini kan pasti kan manikin kan nggak ada. Kalian tunjukkan nanti supaya kita tahu perkiraan berapa lama kematian. Nah kalau itu sudah terjadi, nah pasti kan berhasil. Seringkali lupa diperiksa, terus ya dia begitu aja. Ya seolah-olah yang nggak ada manfaatnya. Mesti tanya berapa suhunya, supaya kita tahu korban ini atau pasien ini ataupun ya jenazah ini lama kematiannya sekian jam. Nah, seperti itu. Jadi sekedar informasi nih Bang. Jadi Dr. Adi Petrus ini itu selalu jadi penguji di setiap tahunnya untuk ujian nasional forensik Bang. Itu. Ya. Nah, jadi udah berapa provinsi ini udah diputarin sama dokter ini sebagai penguji nih, ya dok ya? Ya. Ujian nasional menentukan. Kan kemarin sudah saya sampaikan, staf pengajar atau dosen itu kan punya kategori, bisa namanya kategori lokal, bisa kategori nasional. Yang namanya kategori nasional itu yang memang sudah terakreditasi, sudah tersertifikasi. Jadi sertifikasi itu adalah suatu pengakuan secara nasional bahwa dia itu sudah layak sebagai dosen yang diakui secara nasional. Karena sertifikasi itu adalah pola pengajaran yang kita sampaikan yang dinilai oleh tim sertifikasi dari perguruan tinggi yang lain. Nah, jadi bukan kita dari USU yang menilai itu orang USU, tidak. Kalau saya dulu itu yang menilai itu dari Pajajaran. Dari Pajajaran. Jadi orang staf pengajar yang sudah tersertifikasi sana yang memberikan penilaian, dan mereka menilai saya layak sebagai dosen profesional untuk tingkat nasional. Jadi sudah patutlah kalau ujian tingkat nasional itu pengujinya itu yang memang sudah diakui secara nasional. Itu yang saya sampaikan kemarin kepada KPS, supaya nanti jangan nanti orang menilai kita itu bagaimana nanti mahasiswanya lulus secara nasional tapi diuji oleh dosen yang tidak setingkat nasional, kan lucu kan gitu, kan lucu. Nah itu. Jadi tadi dokter itu dari penurunan suhu tubuh tadi dokter. Nah ya, Untuk kita kembali ke tanah ya, nah. izin dokter. Tadi juga ada yang dokter kita ketahui tadi seperti lubang mayat. Iya. Itu juga bisa menentukan perkiraan berapa lama kematian. Iya. Izin dokter, boleh tahu dokter. Oke. Jadi mesti kita tahu tanda-tanda pasti mati ini kapan muncul. Itu dulu yang paling penting. Jadi penurunan suhu itu mulai pada saat memang dinyatakan meninggal, dan itu terus sampai sama dengan suhu lingkungan. Nah, gitu. Lebam mayat ini enggak serta-merta timbul pada saat dia sudah mati. Kapan? Nah, beberapa literatur berbeda, tapi kita di sini menggunakan waktu 30 menit sampai 2 jam. Itu pertama kali muncul. Nah, kemudian lebam mayat ini akan terus berlanjut sampai ya proses pembusukan. Nah, lalu bagaimana kita menilainya? Nah, jadi kategori dari lebam mayat ini ada 2. Satu kategori lebam mayat yang hilang dengan penekanan, dan kategori yang selanjutnya adalah lebam mayat yang tidak hilang dengan penekanan. Nah, 2 fase ini tentu sangat menentukan terkait dengan waktunya. Jadi pada saat dia mulai timbul itu 30 menit sampai 2 jam tadi, itu biasanya lebam mayat itu akan hilang dengan penekanan. Sampai kapan? Nah, batas waktunya juga literatur berbeda-beda. Ada yang bilang 6 jam, ada 8 jam, ada yang 12 jam. Kita center ini selalu mengajarkan batasannya
8 jam. Artinya kalau jenazah itu kita temukan ada lebam mayat, kemudian dalam pemeriksaan ditekan hilang dengan penekanan, artinya atau maknanya bahwa jenazah ini meninggal kurang dari 8 jam. Kurang dari 8 jam. Tapi kalau misalnya kita tekan lebam mayatnya itu tidak hilang, maka jenazah ini dikatakan meninggal sudah lebih dari 8 jam. Fisiologinya itu bagaimana dokter, kok bisa terjadi gitu? Nah, makanya saya selalu tekankan kepada mahasiswa, jangan selalu terkecoh dengan istilah lebam mayatnya di bawah, di bagian tubuh sebelah bawah. Kita mesti tahu dulu, mengenal dulu, tahu fisiologisnya dan kenal bentuknya, gitu ya. Fisiologisnya bagaimana? Nah, kita di Departemen Forensik selalu mengatakan, ketika orang itu mati, darah itu tidak berhenti mengalir. Kalau di klinis pasti dia bilang begitu mati, darah udah berhenti mengalir. Ya memang, kalau secara aktif akibat dari pompa jantung. Ya, pompa jantung berhenti saat orang sudah meninggal karena itu kan vaskulernya. Tapi secara pasif itu yang kita pakai istilahnya, itu darah tetap mengalir. Pasif itu akibat gravitasi bumi, sehingga darah itu mengalirnya itu ke bagian tubuh sebelah bawah, Ke permukaan bawah berarti. ya ke permukaan tubuh Iya. sebelah bawah akibat faktor gravitasi bumi. Nah, itu terjadinya lebam mayat dengan warna merah kebiruan, ya merah kebiruan. Nah, walaupun lebam mayat ini bisa juga dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Mungkin kalau misalnya dia meninggal karena keracunan CO, keracunan cyanida, mungkin tidak merah kebiruan, mungkin merah terang. Ya itu silakan saja. Nah, kemudian bagaimana kita membedakan lebam mayat dengan yang namanya diagnosa bandingnya, yaitu memar. Nah, jadi kalau lebam mayat ini adalah sesuatu yang fisiologis, maka yang pertama tadi penampilan itu ya merah kebiruan tadi, ya merah kebiruan, dan itu tidak ada terjadi yang namanya perubahan-perubahan, nggak akan ada, hanya ada merah kebiruan. Nah, kemudian karena itu sifatnya fisiologis dan berada di dalam pembuluh darah. Darah itu berada di dalam pembuluh darah kapiler di bagian permukaan tubuh sebelah bawah. Maka tidak ada terjadi yang namanya elevasi atau pembengkakan sebagaimana terjadi pada memar. Kalau memar itu akibat pecahnya pembuluh darah. Akibat satu trauma, pembuluh darah pecah, darah itu keluar ke jaringan, dan keluar ke jaringan itu membentuk satu ruang sehingga tubuh itu akan terjadi elevasi atau pembengkakan. Nah, itu bedanya. Atau izin dokter, atau disebut juga resapan terakhir jadi dok ya? Ya, kalau nanti kita lihat ke dalam, ya namanya resapan darah. Itu. Kalau lebam mayat itu bukan resapan darah. Nah, jadi saya selalu tekankan, begitu kita lihat jenazah, ya lihat aja tubuhnya apa yang sudah kelihatan. Kita mesti kenal, kan sudah kita kenal dulu yang namanya lebam mayat seperti apa, dan dia sifatnya simetris selalu. Simetris. Nah, karena akibat gravitasi. Dan ini saya selalu tekankan ketika kita melakukan ekshumasi. Ya, seringkali dalam ekshumasi kita menemukan jenazah itu di punggung, itu ada kayak resapan darah gitu ya. Karena memberi kesan memang sama. Tapi untuk mengecek apakah itu satu akibat trauma dalam hal ini memar atau resapan darah tadi, lihat apakah dia itu simetris atau tidak. Kalau dia simetris, kemungkinan besar itu adalah lebam mayat. Ya, lebam mayat. Nah, tapi, nah ini ya tapi,
Kan lebam mayat ini sebetulnya sulit dibedakan dengan memar kalau sudah terjadi proses pembusukan. Kalau ada unsur keraguan kita terkait dengan simetris tadi, ya kita ambil bahan untuk dilakukan pemeriksaan di patologi anatomi. Apa yang kita harapkan? Kalau itu satu trauma, maka akan ditemukan sel-sel radang. Nah, seperti itu. Tapi kalau dia itu suatu lebam mayat, karena itu sifatnya fisiologis, tidak akan terjadi. Izin lagi dokter. Ya, Tadi kan kita tahu tadi ada faktor-faktor mempengaruhi lagi dokter. ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi terkait dengan lebam mayat ini ada beberapa, dan ini sangat penting karena lebam mayat ini kan mekanismenya tadi terjadi akibat penumpukan darah sebetulnya di kapiler, gitu ya, sehingga akan tampak di permukaan kulit suatu perubahan warna menjadi merah kebiruan. Nah, pertanyaannya, warna merah kebiruan itu kan karena ada darah di sana. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang meninggal akibat suatu penyakit yang anemia? Ya apa yang mau dihindarkan di sana kan tidak ada. Maka jangan pernah kita berharap. Apalagi kalau misalnya anemia itu berat sampai 2, 3 coba anemia, sampai kiamat nggak akan muncul dia. Satu. Kedua, misalnya kasus kecelakaan lalu lintas, atau mungkin ya penganiayaan yang menyebabkan darah itu sudah tumpah di TKP, di tubuh itu sudah tidak ada lagi, ya sudah minimal lah. Nggak beda dengan orang yang anemia berat tadi, yang kita awak sini udah pada pucat semua gitu kan. Jangan kalian tunggu lebamnya, nggak akan pernah muncul. Apalagi mau diturunkan gitu dari proses gravitasi, tak ada. Nah kalau begitu, apakah muncul lebamnya? Nggak muncul. Nggak bisa kita perhitungkan itu. Nah seperti itu biasanya itu ya, anemia, orang yang mungkin mengalami pendarahan yang banyak. Jadi kasus-kasus ini bang banyak nih bang, kasus-kasus di terutama kota Medan ya. Kita ngomongin lebam mayat, terus ngomongin kasus. Jadi ada mungkin ya dokter izin bertanya, ada kasus dokter. Bagaimana kita melihat lebam mayat apabila jenazah ini katanya tergantung? Ya, yang kita tahu pasti lebam mayat itu daerah ujung-ujung ya dokter ya. Nah, dan kemudian dimodifikasi dokter, atau di dalam perjalanan dari TKP menuju ke kita katakanlah ke tempat mau kita otopsi, dan itu belum sampai 8 jam dokter, dan diposisikan dia terlentang. Apakah lebam mayat yang tadi yang dari ujung itu pindah ke daerah terbawah permukaan yang waktu diterlentangkan, atau gimana dokter? Oke, jadi kan lebam mayat ini selain daripada tanda pasti mati, juga bisa kita pakai untuk melihat jenis kasusnya. Nah, tetapi janganlah pula itu menjadi patokan atau prioritas utama, karena dalam satu kasus seringkali tadi kasus Henning. Nah, yang belum berapa lama dia mati kemudian diturunkan, diletakkan, maka karena lebam mayat itu belum permanen atau masih dalam pemeriksaan itu hilang dengan penekanan, maka ketika terjadi perubahan posisi tubuh, maka lebam mayat akan berubah. Yang tadinya mesti di ekstremitas gitu ya, tapi jadi berubah ke punggungnya seperti itu. Nah, itu sebetulnya juga jadi ilmu bagi kita bahwa korban ini diturunkan kurang dari 8 jam. Nah, tapi kalau misalnya sudah diletakkan pun di, ya katakanlah di meja otopsi, dan posisi lebam mayat masih di anggota gerak bawah dan atas tadi, ya itu meyakinkan kita bahwa korban ini diturunkan setelah lebih dari 8 jam. Dan ya itu tadi, bahwa lebam ini
mendukung kasus hanging. Nah, tapi kalau tadi yang punggung udah di punggung lebam mayat, ya tidak pula menggeser kasus itu ke kasus yang lain, karena hanging itu kan khas dari jejasnya. Yang perlu kita antisipasi adalah diagnosa bandingnya, yaitu strangulasi. Dan buat kita nggak begitu sulit. Nah, itu ya, tidak begitu sulit. Nah, itu manfaatnya. Jadi kadang-kadang lebam mayat ini memang bukan sekedar untuk tanda pasti dan menentukan lama kematian, juga menunjukkan apa yang sudah dilakukan terhadap jenazah ini juga. Termasuk nanti misalnya ini kita dipanggillah ke TKP, dipanggil oleh ke TKP oleh penyidik. Kemudian kita lihat, katakanlah jenazah itu terlentang, tapi kemudian kita melihat lebam mayat ada di dada atau di wajah. Apa artinya? Bahwa korban ini bukan di sini meninggalnya. Satu. Kedua, kemungkinan jenazah ini sudah dibolak-balik, sudah modifikasi tempatnya, sudah disentuh oleh orang yang mungkin nggak paham juga. Nah, itu maknanya sama kita. Jadi semua itu punya arti yang cukup luas, dan itu sangat bermanfaat bagi kita dalam hal membantu penyelidik dalam mengungkap kasus ini. Jadi bisa saja itu bukan di situ TKP-nya. Kan biasa itu kasus-kasus itu mempunyai beberapa TKP, gitu ya. Dan saya kira dari sejarah pembunuhan ini banyaklah yang kita temukan beberapa TKP yang tadinya mesti sama, tapi mungkin kemudian pelakunya menganggap kurang tepat, orang itu sama, gitu kan. Bisa terjadi. Jadi lebam mayat ini sudah habis kita kulitin tadi Bang. Kita masuk ke tanda pasti kematian yang ketiga nih Bang, kaku mayat. Itu dokter ya? Iya. Gimana dokter, boleh cerita dokter kaku mayat ini bagaimana? Jadi kaku mayat pertama harus kita bisa melihat kaku mayat kacamata awam dengan kacamata forensik. Kalau kacamata awam, bahwa kaku mayat itu ya kalau udah kaku nggak bisa diapa-apain gitu ya, sehingga dalam proses pemulasaran itu seringkali gitu ya, kalau masyarakat itu bilang cepat-cepat dipakaikan bajunya atau cepat-cepat dimandikan, nanti kalau udah kaku udah susah. Nah, buat awam seperti itu, tapi buat kita enggak, karena kaku mayat itu bisa dimodifikasi, bisa dirusak, bisa dihilangkan. Nah, oke, itu satu. Kedua, kaku mayat ini kapan muncul? Nah, muncul kaku mayat itu dalam literatur adalah 2-4 jam. Gitu ya, 2-4 jam kematian. Nah, itu muncul kaku mayat. Nah, kaku mayat ini bagaimana sih mekanisme? Kaku mayat ini bicara tentang cadangan glikogen. Jadi makin sedikit glikogen, dalam arti otot yang kecil gitulah, maka disitulah dimulai kekakuan itu. Kalau begitu dari mana dimulai? Itulah otot-otot di daerah wajah, rahang, leher, dan seterusnya. Maka dari situlah mulai sampai ke seluruh tubuh. Nah, prosesnya itu berapa lama? 12 jam. Jadi mulai pertama kali timbul lebam mayat, kaku mayat tadi, yaitu daerah wajah, sampai ke seluruh tubuh, itu butuh waktu 12 jam. Lalu setelah 12 jam ngapain? Itu dipertahankan. Bisa dibilang seperti dia menggigit gitu. Sehingga itu yang disebutkan dengan kategori kaku mayat yang sulit dilawan. Jadi 12 jam pertama itu mudah dilawan, 12 jam kedua itu yang sulit dilawan. Dan kemudian akan terjadi proses yang namanya relaksasi sekunder. Jadi kaku mayat itu 3 fase, mengalami 3 fase. Fase pertama itu yang disebut dengan relaksasi primer, belum terjadi kekakuan. Kemudian fase kekakuan yang ada 2 bagian, yang mudah dilawan dan sulit dilawan. Baru fase yang ketiga adalah relaksasi
sekunder, dan pada saat itu juga dimulai proses pembusukan walaupun tanda pembusukan belum muncul. Nah, seperti itu. Jadi kalau realnya nanti ketiga tanda ini mesti kita perhitungkan dalam menentukan lama kematian. Bisa saja nanti gitu ya, dalam satu jenazah yang ada suhunya, lebam mayatnya nggak ada, kaku mayatnya ada, bisa aja begitu. Atau suhunya bisa kita hitung, lebam mayatnya bisa kita ukur, tapi kakunya nggak bisa lagi. Kenapa? Karena mungkin sudah dirusak dalam proses evakuasi. Nah, jadi waktu dievakuasi ya sudah terganggu dia dan sudah hilang. Nah Itu yang mempengaruhi, faktor mempengaruhi lagi dokter ya untuk kaku mayat ini ya. iya. Jadi kaku mayat ini salah satu itu yang mempengaruhi yang perlakuan pada saat evakuasi. Di samping itu, bagaimana dulu sebelum dia meninggal? Karena ini tadi bicara tentang cadangan glikogen, maka misalnya lah petinju dengan otot yang besar, pasti glikogennya kan banyak. Iya. Tapi kalau waktu dia naik ring, kemudian mati, apa yang terjadi? Proses kekakuan itu lebih cepat dan lebih cepat hilang, lebih cepat timbul, lebih hilang. Cepat timbul, Cepat dan hilang. cepat hilang ya dokter ya. Kalau dia sudah beraktivitas mungkin Iya, karena ya, udah udah di-share dokter ya. Iya. Olahraga. Iya. Nah, sehingga apa yang kita perhitungkan di sini? Maka perhitungan kita nanti akan dia lebih apa? Hitungannya lebih panjang, tapi sebetulnya dia lebih pendek. Dalam perhitungan yang secara fisiologis tadi, dia tuh mungkin matinya itu sudah 12 jam, padahal sebetulnya baru 3 jam yang sebenarnya. Makanya perhitungan itu ini perlu. Misalnya atlet lari-lari tahu kumat jantungnya kan ada juga kan, mati dia. Nah itu cepat tuh hilang. Dan dalam perhitungan kita kalau udah kaku mayat udah hilang udah 12 jam, 24 jam ke atas itu. Sudah relaksasi sekunder kesannya. Padahal bukan. Nah, faktor-faktor ini yang perlu kita perhitungkan. Jadi harus disinkronkan juga dengan lebam mayat tadi sepertinya dokter ya. Nah, kalau lebam mayat kan tetap hitungannya. Iya. Nah, Jadi kita pernah dapat kasus dokter. Jadi lebam mayatnya ini itu yang masih hilang dengan Iya. kemana, tetapi kaku mayatnya sudah nggak ada. sulit dilawan dokter. Sulit dilawan. Iya. Nah, Jadi yang kita tahu cerita dari penyidik ini korban habis tawuran kan dokter. Habis lari-lari tawuran tiba-tiba meninggal karena ditusuk atau di mana gitu dokter. nah, ya itu tadi. Proses ini kan makin cepat ya. Iya. Makin cepat dia. Ya itu masih sulit dilawan. Iya. Syukur dia tadi mungkin nggak ada lagi, bisa ada. Langsung hilang ya dokter. Iya. Nah jadi ini harus kita tahu juga riwayatnya, dan riwayat inilah mempengaruhi penilaian kita tadi. Ya. Nah jadi hati-hati dengan korban-korban yang meninggal yang sebelumnya ada aktivitas tertentu yang mempengaruhi kekakuan tadi. Jadi kaku mayat ini. Jadi kalau dihitung itu berarti kan dia sudah ya 12 sampai 24 jam. Iya, betul, iya. Padahal Di atas 12 jam. nggak sampai, Iya. mungkin kurang dari 12 jam atau Iya. kurang dari 8 jam. Kurang dari 8 jam. Nah ini mesti kita sebagai ahli forensik memang seyogianya memperhitungkan itu. Jadi jangan kita selalu semua menggunakan yang namanya fisiologis, jangan. Nanti kita ya mendapatkan opini dari pihak yang lain yang malu pula kita ya kan. Iya. Oke, jadi kaku mayat ini dokter setahu kami ini ada diagnosa banding yaitu cadaveric spasm. Boleh dijelaskan untuk perbedaan antara kaku mayat dengan cadaveric spasm? Ya, jadi kan kaku mayat ini punya sifat. Jadi sesuatu yang kaku yang tidak memiliki sifat kaku mayat ya pasti bukan kaku mayat. Apa sifatnya? Sifatnya itu pertama dia kan dimulai dari otot yang kecil, yang kemudian akan terus ke otot-otot yang lain ke seluruh tubuh. Kemudian yang kedua dia bisa dihilangkan. Kaku mayat itu bisa dihilangkan. Kita bilang tadi modifikasi. Ya, dengan dari- cara yang memoyang-moyangkannya saja. Istilahnya tadi kalau misalnya ini ada terjadi kekakuan di
sendi siku, ya kita tinggal goyang-goyang akan hilang. Kalau yang kekakuan itu tidak seperti itu, yang salah satu tadi saya tunjukkan, satu dia sifatnya general, yang kaku mayat itu general. Nah, bukan, kalau tidak seperti itu dia bukan kaku mayat. Salah satu diagnosa banding dari kaku mayat ini adalah misalnya kekakuan oleh karena luka bakar, ya kan? Happening. Nah, orang kalau luka bakar itu kaku. Bisa nggak dihilangkan? Nggak bisa. Kalau dia kondisi seperti ini, fleksi, kita ekstensikan. Kalau kaku mayat kan bisa. Kalau luka bakar, dia akan terkoyak, laserasi. Dan kekakuan karena luka bakar nggak akan pernah hilang sampai tamat, sampai busuk akan hilang. Kan kalau proses kaku mayat kan akhirnya terjadi relaksasi sekunder. Kalau karena kaku karena terbakar nggak akan pernah mengalami yang namanya relaksasi sekunder. Nggak akan pernah. Nah, yang kedua adalah karena suhu dingin, ya kan? Di mana itu? Ya misalnya jenazah-jenazah yang ada di dalam kulkas ini. Begitu kita keluarkan kaku kali. Atau jenazah yang mungkin meninggal di daerah yang bersalju, ya kalau di luar negeri mungkin pada musim salju. Atau kalau kita di sini mungkin di puncak-puncak gunung tertentu ya. Untuk di Jaya. Dan mungkin kalau di Jawa juga masih ada itu katanya di Malioboro atau di apa itu ya? Di Malang itu ada itu katanya kadang-kadang pernah juga bersalju katanya. Nah, kekakuan yang ditimbulkan oleh suhu dingin ini juga bukan kaku mayat. Nah, ya bukan kaku mayat. Nah, kalau ini misalnya kita coba, kalau dari sendi sikunya itu fleksi kita ekstensikan, kalau kaku mayat ya dia fleksi saja, ya ekstensi saja. Tapi kalau karena dingin, maka itu biasanya akan terdengar bunyi kutok. Apa itu? Nah, es pecah, memang es. Cairan sinovial yang ada dalam sendi itu yang sudah membeku pecah. Nah, seperti itu. Dan ini juga tidak ada yang namanya fase sekunder, fase relaksasi sekunder, tidak ada. Tidak mengalami proses itu. Ya, tidak terjadi. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah karakteristik fase. Nah, tadi kan saya bilang kalau yang namanya kaku mayat ini bisa sifatnya general. Nah, kalau karakteristik fase ini kan sifatnya lokal dan tidak mengalami yang namanya tadi fase-fase relaksasi primer, sekunder itu tidak ada. Dan itu terus permanen sampai ke seluruh tubuh, sampai ke pembusukan. Nah, jadi itu diagnosa banding yang bukan kaku mayat, walaupun nampak kaku. Nah, itu ya, walaupun nampaknya kaku, tapi bukan kaku mayat, karena tidak memiliki karakter kaku mayat. Mungkin banyak yang belum tahu nih dokter, kadaver spasme kayak mana itu? Kok bisa gitu dokter, tiba-tiba kaku? Ya, jadi dari literatur dibilang oleh karena faktor emosi stres pada saat terjadinya peristiwa dan ya berusaha untuk menjangkau sesuatu dan anggota gerak yang menjangkau sesuatu itulah yang menimbulkan kekakuan, sehingga pada saat orang itu kita periksa, katakanlah itu biasanya yang terjadi pada kasus drowning, maka itu juga salah satu menunjukkan, gitu ya, menunjukkan bahwa korban ini hidup pada saat berada dalam air. Nah, karena kalau orang yang sudah mati dimasukkan ke air akan ada muncul itu. Nah, jadi memang kalau kita gali cukup luas sebetulnya, nggak sekedar hanya tahu itu karakteristik fase bukan kaku mayat, tidak. Banyak hal yang bisa diungkapkan. Salah satu kita kalau ada karakteristik fase, berarti orang ini hidup pada saat berada di dalam air. Nah, itu untuk kasus drowning ya dokter. Ya, kasus. Kalau kasus yang kita tahu bunuh diri, menembak diri Ya. sendiri,
Ya, itu juga salah satu yang terjadi karena Krispasem tadi. Jadi orang mencoba bunuh diri. Makanya orang yang memang betul bunuh diri, maka karakteristik pasti ada. Dan karakteristik ini nggak bisa dimanipulasi. Beda dengan kaku mayat, maka itu bukan kaku mayat. Walaupun itu sudah dibawa beberapa jam yang lalu sampai ke tempat kita, itu tetap masih ada. Tetap masih ada karakteristik itu. Dan itu juga menunjukkan, nah, kalau lihat film-film zaman dulu ada itu. Zaman sekarang nggak ada lagi, karena udah tahu orang. Nggak akan bisa itu dimodifikasi seperti itu. Orang itu dibunuh, kemudian dibuat seolah-olah bunuh diri. Nggak akan ada, nggak akan bisa nipu orang lagi. Ya. Karena ketahuan orang yang bunuh diri mesti muncul itu. Jadi tadi dokter sempat menyinggung tentang heat stiffening ya, tentang luka bakar. Iya. Luka bakar yang posisi jenazahnya itu fleksi tangannya seperti seorang petinju katanya, kalau saya lihat di buku itu dokter ya. Boleh bilang sebagai petinju, boleh seperti coitus, itu seperti itu. Itu apakah pasti dokter orang yang terbakar posisinya seperti petinju itu dokter? Kalau dia menjadinya hidup, iya. Tapi kalau dia sudah mati dibakar, nggak akan muncul. Jadi itulah yang membedakan. Satu. Satu. Kedua, orang yang hidup terbakar, itu seluruh tubuh akan terbakar. Ya. Tapi kalau dia mati kemudian dibakar, itu tidak akan seluruh tubuh terbakar. Makanya kalau misalnya ada nanti orang dibakar massal yang dia sudah mati, baru dibakar, itu kan ketahuan. Apa yang kita lihat, tidak semua tubuh itu kan terbakar. Biasanya daerah, kalau dia terlumpuk, darah dada perut. Kalau ditelentang, punggung, tidak akan terbakar. Karena kalau orang hidup, orang pasti membalik-balikkan dirinya, maka semua akan terbakar. Lalu bagaimana kita bisa membuktikan itu? Kita ambil saja bagian tubuh yang tidak terbakar, periksakan patologi anatominya. Apa yang kita temukan? Ya, daerah yang tidak terbakar tadi. Apa yang kita temukan? Kalau ada sel-sel radang, maka hidup dia baru dibakar. Tapi kalau tidak, dia memang sudah mati. Ingat itu ya, bagian tubuh yang tidak terbakar itu dikirim ke patologi anatomi. Bukan yang terbakarnya ya, Bukan. dokter? Yang tidak terbakar. Tidak terbakar. Pasti ada saja selalu daerah yang pasti tidak terbakar. Dan mungkin pun kalau tadinya misalnya dia hidup kemudian dibakar, kan saya bilang tadi mestinya semua terbakar. Betul. Bisa saja nanti bagian ada yang tidak terbakar. Itu yang diambil untuk membuktikan bahwa dia itu memang hidup atau mati setelah dibakar atau pada saat dibakar. Nah, itu kuncinya itu nggak ada di buku itu. Nggak ada yang benar. Siap. Iya, jadi ini ilmu mahal nih bang, harus Iya, kita benar. simpan bang. Iya, oke berarti kita sudah selesai mengulitin kaku mayat nih bang ya. Iya. Jadi kita masuk ke tanda pasti kematian yang terakhir nih tentang pembusukan ya dokter ya. Iya. Mungkin boleh diceritakan dokter pembusukan itu seperti apa? Ya, jadi akhir dari atau muara dari proses kematian itu kan pembusukan. Iya. Pembusukan ini juga banyak ya prosesnya. Pembusukan yang memang tubuhnya itu masih utuh, artinya jaringan keras dari lukanya masih ada. Nah, tentu tanda-tanda pembusukan itu bisa kita tahu mulai dari perubahan warna kulit yang mungkin tadi sawo matang menjadi kehitaman, ya kan? Kemudian terjadi pembengkakan seluruh tubuh, mulai dari adanya penjuluran lidah, mata yang melotot, anusnya yang keluar, kolaps, nah ya kan? Nah, kemudian skrotum yang membengkak, penis yang seperti ereksi. Nah, ini semua tanda-tanda pembusukan. Di samping kulitnya itu juga mudah terkelupas. Nah, beda kulit terkelupas akibat pembusukan dengan terbakar. Bedanya apa? Nah, kalau pembusukan ketika kita geser kulitnya,
ya terlupa. Iya. Maka akan tampak warna pucat. Tapi kalau luka bakar itu akan tampak warna kemerahan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apa yang kita lihat lagi di situ? Selain daripada pembukaan itu tadi, ya mungkin rambutnya juga mudah dicabut. Dan yang paling penting, timbulnya aroma busuk. Benar. Nah, karena siapapun yang mengalami persembunyian nggak pernah ada yang wangi. Semua bau busuk. Walaupun waktu dia hidup memberikan aroma yang ya menimbulkan suka kita gitu ya. Wah ini sangat khas gitu, si anu gitu kan. Tapi begitu busuk semua jadi bau. Nah, ya itu tanda-tanda pembusukan. Dan bisa kondisi seperti ini yang kita bilang mungkin ini awal dari proses pembusukan. Tapi kalau dia sudah proses pembusukan yang lebih lanjut, mungkin sudah terjadi yang namanya belatung, gitu ya. Belatung itu kapan muncul? Nah, proses pembusukan itu pada awal proses pembusukan, ya, kalau misalnya jenazahnya itu utuh, maka pada saat terjadi bau busuk itulah lalat itu akan bertelur. Jadi kalau belum ada itu, kan saya bilang tadi, pada fase relaksasi sekunder itu juga dimulai proses pembusukan. Artinya 24 jam kematian itu sudah mulai proses pembusukan, tapi belum ada tanda-tanda pembusukan yang saya bilang tadi. Jadi kapan mulai? Biasanya setelah 2 kali 24 jam itu muncul itu. Yang tadi sebetulnya dimulai dari perut kanan bawah, ya. Dan setelah itu baru menyebar ke seluruh tubuh. Nah di situ dimulai. Nah kemudian kita di forensik ini juga memanfaatkan siklus hidup lalat ini. Nah, siklus hidup lalat ini, siklusnya berapa hari? 12 sampai 14 hari. Nah sehingga ini nanti akan kita hitung pada jenazah yang sudah banyak belatung ini, apakah ini siklus yang pertama, siklus kedua, atau siklus yang seterusnya. Karena nanti berbeda itu kita menghitung belatung yang kebetulan itu belatung siklus yang kedua. Ya bisa begitu. Bagaimana kita melihat siklus ini? Nah siklus ini kita lihat dari adanya kepompong. Kepompong itu kayak mana? Ya seperti kelingking ini yang kosong di bawah, caranya ya dipencet aja. Dan itu biasanya berada agak jauh dari jenazah itu. Jangan cari di jenazah, nggak akan ada. Di agak tersingkir dia. Nah seperti itu. Tapi ingat, kalau jenazah itu mati oleh karena satu luka, maka itu jenazah akan lebih cepat terjadi belatung itu tadi. Karena itu akan merangsang lalat untuk bertelur. Ya, tinggal. Itu kalau ada luka-luka, ya. Beda dengan kalau yang utuh, ya, agak lebih lama. Nah itu juga perlu kita perhitungkan nanti. Nah, dalam menghitung lama kematian dari jenazah ini yang dia masih utuh tadi, tentu dengan ilmu tanatologi, plus kalau sudah ada belatung dengan ilmu entomologi. Tapi kalau lebih jauh lagi dia sudah sebagian menjadi tulang-tulang, maka kita pakai ilmu osteologi. Nah itu. Jadi bisa hanya tanatologi, bisa dikombinasi dengan entomologi, dan mungkin juga entomologi dan osteologi. Nanti kita bicara tentang identifikasi tulang. Ya, itu di next podcast Ya, selanjutnya. dalam topik yang berikutnya. berbeda ya dokter ya. Iya, jadi banyak nih dokter pertanyaan orang awam atau bahkan anak-anak koas biasanya Iya. bertanya dokter ya. Ini kok dokter forensik ini bisa ya ada jenazah busuk bahkan nggak pakai masker? Itu rahasianya apa katanya dokter? Nah, itu bicara tentang fisiologis dari penghidup kita ini. Jadi sama seperti orang-orang yang tinggal di dekat dengan pabrik-pabrik tertentu, mereka nggak merasa terganggu dengan aroma yang tidak baik, yang tidak sedap. Kenapa? Karena memang sudah hidungnya itu sudah mencoba untuk menyesuaikan
Jadi mereka tidak merasa. Iya. Dan saya kira itu juga di kita ya, karena kita sudah sering, yang akhirnya sudah terbiasa. Iya. Sudah terbiasa bukan berarti kita tidak mencium aromanya. Iya. Tahu, Tetap ya dokter. tetap ya. Tapi mungkin daya tahan kita dengan orang awam pasti berbeda. Nah, itu. Kalau kita mungkin makan di sebelah jenazah nggak masalah. Kalau orang mungkin ya utang-utang. Iya. Benar dokter, benar. Di samping juga ya kita ini kan hitam sama rambut sama hitam gitu, tapi daya tahan orang kan nggak beda, nggak sama, beda-beda. Orang melihat jenazah saja takut, dan banyak orang-orang menanyakan sama saya, Iya. apa nggak pernah takut dengan jenazah? Saya bilang begini langsung aja dengan pertanyaan, pernah nggak Anda mendengar orang dibegal sama jenazah? Nggak ada. Yang membegal itu justru yang hidup, yang sehat, yang kuat. Jadi itulah yang perlu ditakuti, bukan jenazah. Betul. Iya kan? Pernah nggak kita dengar ada orang ngaku korban dibegal sama jenazah 3 orang atau 4 orang? Nggak pernah ada. Benar dokter. Iya. Itu kan menunjukkan kepada kita bahwa sebetulnya yang perlu ditakut itu masih hidup. Kalau yang meninggal itu nggak perlu ditakuti. Iya, jadi pernah ada yang konsul nih bang. Jadi anak salah satu koas di kota Medan nih bang. Jadi dia bilang gini, bang aku pernah ikut ekshumasi 2 kali, ya. Tetapi efek sampingnya aku muntah-muntah dan sampai mencret bang katanya. Gara-gara baunya luar biasa gitu katanya dokter. Bahkan ada yang pakai masker berlapis-lapis Iya, sampai benar. 3 lapis, 3 lapis. pakai fresh care, pakai Iya. parfum. Nah. gitu kan. Kok orang dokter bisa ya katanya tanpa itu semua tapi biasa aja gitu. Jadi harus kita tahu juga bahwa bangke ataupun makhluk hidup yang sudah busuk, yang paling bau itu manusia. Iya. Ya, manusia. Itulah yang paling bau. Nah, jadi ya, tapi itu tadi satu, karena kita sudah terbiasa, kemudian ya mungkin faktor pekerjaan kita memberikan kita lebih bersemangat, dan kita tidak ada cara lain untuk menghindari, gitu kan? Kita sudah mencintai pekerjaan ini, dan salah satu, saya pikir setiap pekerjaan punya tantangan tersendiri. Benar. Dan salah satu bagian kita ini mungkin ya aroma yang tadi, maka kita sangat berharap sebetulnya ya. Bukan soal baunya saja masalah pembusukan ini, tapi juga barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dialami oleh si korban ini juga menjadi terganggu, rusak, dan hilang. Jadi kita memang sangat tidak berharap kita akan dikirimin jenazah yang sudah busuk. Bukan soal aromanya, tapi jauh lebih penting adalah barang bukti yang terjadi itu juga sudah mulai hilang, terganggu, rusak. Nah, gitu. Jadi ya kita sangat berharap lah setiap kali ada tindak pidana itu cepatlah untuk dilaporkan atau ditemukan oleh penyidik, untuk supaya kita bisa cepat periksa dan semua tanda-tanda kekerasan akibat tindak pidana itu kita bisa temukan, bisa kita lebih cepat mengungkap kasus itu. Seperti itu. Izin dokter, sedikit lagi dokter, kembali ke ini dok, pembusukan tadi itu dokter. Ya. Kita ketahui tadi dok, kalau untuk pembusukan ini kan ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi dokter. Ya. Tadi dokter bilang tadi ada juga kalau misalnya gemuk, maaf ya gemuk ya atau kurus. Kira-kira dokter untuk pembusukan ini faktor-faktor yang mempengaruhi yang mana lebih ini dok, cepat gitu dok? Atau ada Ya. yang lain dok mempengaruhi? Iya. Cukup banyak faktor yang mempengaruhi proses pembusukan ini. Salah satu umpamanya orang itu meninggal karena satu penyakit yang kronis, infeksi, ya. Belum pun mati, ya udah sepsis. Ya kalau dia mati ya makin cepatlah busuk. Atau dia itu selain infeksi tadi, mungkin ada trauma tadi. Nah, dan yang paling penting lagi salah satu adalah lingkungan di mana korban itu berada. Mesti kita bisa membedakan di lingkungan terbuka ya seperti ini, atau di dalam air, atau dia berada di dalam tanah. Kan ada orang juga di mati ditutupi gitu ya. Nah itu akan akan mempengaruhi proses pembusukan yang dialami oleh jenazah itu.
Nah kita ada satu angka yang sering kita gunakan paling, yaitu 128. Apa artinya itu gitu kan? Apa artinya? 128 ini bicara tentang satu itu di daerah terbuka, dua itu di dalam air, dan tiga itu di dalam tanah. Artinya apa? Ketika jenazah ini berada di dalam tanah dengan kondisi pembusukan yang seperti itu, yang sudah dia berada di sana 8 hari, maka untuk mencapai pembusukan yang sedemikian itu, kalau dia berada di dalam terbuka cukup 1 hari saja. Atau kalau misalnya 1 hari di dalam daerah terbuka, proses pembusukan sudah sedemikian, kalau ini tadi dia berada di dalam air, dia butuh 2 hari. Saya kira jelas ya. Jelas. Dan ini seringkali ditafsirkan orang salah. Orang nggak mengerti. Kalau begitu apa kesimpulannya? Bahwa proses pembusukan itu lebih cepat di dalam udara terbuka, kemudian diikuti di dalam air, dan kemudian di dalam tanah. Jadi kalau orang itu dikubur di dalam tanah, sebetulnya itu memperlambat proses pembusukannya tanpa kita sadari. Jadi lebih memperlama ya dok ya pembusukannya. Maka seringkali kalau kita yang di suku Batak gitu kan suka kali memindahkan kuburan gitu kan, maka biasanya kita menunggu sampai 5 tahun. Kira-kira seperti itulah. Padahal kalau di ruang terbuka mungkin 2-3 bulan bertinggal lantainya gitu. Habis dimakan belatung. Tapi dalam tanah 3 bulan 4 bulan masih utuh itu. Nah, seperti itu. Maka sering kita lihat itu, kita pernah menerima pasien apa korban itu dari stabat sana, orang tua, tinggal rangka, karena matinya cuma di gubuknya, jadi dia terbuka, cepat habis ototnya karena makannya belatungnya itu. Kalau di dalam tanah kan nggak ada yang makan, jadi lama dia. Nah seperti itu. Jadi tanatologi ini bang ternyata sangat luas sebenarnya bang. Benar Pak. Ya, sangat luas. Kalau kita mau kulitin lagi, mungkin waktu pula yang nggak mengizinkan nanti ya kan bang. Benar. Tapi mungkin dokter di next podcast dokter bisa lah dokter kita jadikan narasumber dokter. Banyak orang itu yang apa sih forensik nih? Ngapain sih jadi dokter forensik? Yang istilahnya saya mau menjadi dokter forensik tapi nanti saya kerjanya kemana ya? Gitu. Mungkin di next podcast bang ya kita bisa lakukan itu ya bang ya. Setuju. Gitu dokter. Oke, Ya, mungkin makanya ya ini kan sebentar lagi ada penerimaan iya betul. mahasiswa baru tahun ajaran. Ya kalau kalian punya channel kan biasanya ada itu awal-awal pendidikan. Iya. Kalau di Pak Umi dulu ada tuh memberikan pencerahan-pencerahan. Iya. Kalau ada kesempatan ya itu boleh juga sekaligus juga memberikan pengetahuan ya maksudnya memotivasi ya orang, karena kan seringkali orang tidak tertarik karena tidak tahu. Iya. Nah gitu ya, tidak tertarik karena tidak tahu. Nah, saya kira kita forensik ini kan perlulah mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya para mahasiswa untuk menjelaskan siapa kita sebenarnya. Ya kan? Karena banyak orang tidak masuk, tidak ke sini ya karena dia tidak tahu. Ya kan? Nah, itu perlu juga. Ya. Jadi itu kita jadikan PR bang. Ya nanti kita lakukan di next podcast ya bang ya. Siap. Iya. Mungkin dokter izin dokter untuk penutup dokter. Mungkin ada pesan-pesan dokter untuk mahasiswa Ya. P3D atau mahasiswa PPD seperti kami ini Ya. dokter. Gimana dokter? Saya punya pesan kepada PPDS lah khususnya supaya sungguh-sungguh dalam menjalani pendidikan. Saya tidak mengagungkan tanatologi, tapi rasanya kalau seorang PPDS tidak menguasai tentang tanatologi, saya meragukan juga nanti dalam pekerjaannya. Kenapa? Karena setiap kasus tidak terlepas dari tanatologi. Kita bisa saja kita kurang paham tentang drowning. Mungkin tidak, ya kalau bukan drowning tidak ada masalah. Tapi kalau tidak mengerti tanatologi,
berarti Anda tidak layak untuk menerima pasien atau korban jenazah. Iya. Ya kan? Betul. Nah, rasanya tidak mungkin. Dan ya saya kira apa yang kita bicarakan tadi bisa kita melihat bagaimana luasnya ilmu tanatologi dalam memecahkan satu kasus tindak pidana. Nah, jadi ya mudah-mudahan video ini juga bisa ya memberikan informasi bagi teman-teman BPJS yang tidak hadir dengan kita. Ya, saya kira itu aja yang pertama. Oke, mungkin waktu juga Bang yang harus memisahkan kita Bang. Benar. Ya, kita bisa jumpa di podcast selanjutnya. Oke, kita tutup ya Bang ya. Siap. Oke, selamat siang dokter. Terima kasih banyak. Iya. Selamat siang, dokter. Salam forensik dokter. Terima kasih, dokter. Oke.